Assalamualaikum Mbak Indonesia. Poco, Realme, dan Oppo masing-masing telah meresmikan smartphone jagoannya untuk segmen kelas menengah. Tinggal Vivo yang masih belum menghadirkan jagoannya di segmen ini, yakni Vivo V40 series. Padahal salah satunya, yakni Vivo V40 5G sudah hadir secara global beberapa waktu lalu. Nah, pertanyaannya apakah Vivo V40 series bakal mampu untuk bersaing menjadi yang terbaik di segmen ini? Mari kita bahas. Dimulai dari Vivo V40 5G dulu, smartphone ini hadir secara global dengan sejumlah perbedaan dengan versi yang ada di China. Namun ternyata perbedaan ini nyatanya malah menggembirakan untuk konsumen. Mengapa bisa begitu? Perbedaan yang paling berasa ada pada bagian desainnya. Berbeda halnya dengan Vivo V40 5G versi China yang membawa desain mengotak, Vivo V40 5G versi global tetap mempertahankan back cover yang dibuat sedikit curve atau melengkung di sisi kanan kiri untuk kenyamanan saat digenggam. Gaya finishingnya juga tak jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Modul kameranya memiliki bentuk lingkaran hitam besar dan satu berbentuk oval dengan warna yang menyesuaikan back cover. Kedua bagian ini disatukan lagi dalam sebuah modul lagi. Terdapat pula LED flash yang kini ukurannya lebih kecil namun kini berbentuk lingkaran. Yang lebih menarik lagi, kini terdapat branding Zeiss di sini. Perbedaan juga tersaji pada bagian layar. Yap, tak seperti versi China yang menyajikan layar datar, Vivo V40 5G versi global tetap menyajikan layar curve atau melengkung di sisi kanan kiri yang tetap ditampilkan dalam gaya lubang kecil di bagian tengah atas. Panelnya berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,78 inci beresolusi 1,5K dan refresh rate mencapai 120 Hz. Sensor fingerprintnya pun sudah ditempatkan di dalam layar. Lanjut pada bagian kamera, Vivo V40 5G versi global memang tetap membawa dua kamera belakang saja dengan kamera utama beresolusi 50 MP yang kini menggunakan sensor Samsung GNC. Yang jelas ini telah dilengkapi dengan stabilisasi OIS. Sementara kamera pendampingnya hanya ada kamera ultrawide yang tetap beresolusi 50 MP sensor Samsung JN1. Untuk kebutuhan selfie tetap beresolusi 50 MP autofocus yang juga sensor Samsung JN1. Kamera ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps dan yang spesialnya kamera ini telah dibekali dengan branding Zeiss dengan segala fitur khususnya. Tak banyak perubahan disajikan pada bagian dapur pacu. Di sektor ini, Vivo V40 5G kembali menggunakan produk besutan Qualcomm, yakni Snapdragon 7 Gen 3, sama seperti generasi sebelumnya. Prosesor ini dimanufaktur dengan proses fabrikasi 4 nanometer TSMC. Hadir dengan menggunakan satu inti performa tinggi dengan frekuensi 2,63 GHz basis Cortex A715, kemudian 3 inti performa tinggi dengan frekuensi 2,4 GHz yang juga basis Cortex A715, dan 4 inti efisiensi core basis Cortex A510 dengan speed 1,8 GHz. Sementara GPU-nya menggunakan Adreno 720. Vivo V40 5G juga telah menjalankan antarmuka yang berbasis Android 14. Performa Vivo V40 5G ini ditopang oleh baterai besar berkapasitas mencapai 5500 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 80 Watt. Nah, yang lebih menggembirakan lagi, kini Vivo V40 5G sudah menggunakan dual speaker stereo, dan bahkan smartphone ini sudah memiliki sertifikasi IP68. Begitu pula dengan NFC Ear Blaster, namun cek audio tetap tak disematkan. Selanjutnya ada Vivo V40 Pro 5G. Smartphone ini memang masih belum hadir secara global. Namun sejumlah sumber menyebut bahwa Vivo V40 Pro 5G bakal hadir dengan spesifikasi yang serupa dengan Vivo S19 Pro di pasar China. Pembeda yang paling berasa dengan Vivo V40 5G adalah dapur pacunya. Yap, Vivo V40 Pro 5G menggunakan prosesor kelas atas yakni MediaTek Dimensity 9200 Plus yang juga sudah terbuat dengan fabrikasi 4 nanometer. Menggunakan satu core performa tinggi basis Cortex X3 dengan speed 3,35 GHz, kemudian 3 performance core basis Cortex A715 dengan speed 3 GHz, serta 4 core efisiensi basis Cortex A510 dengan speed 2 GHz. Sementara GPU-nya menggunakan Immortalis G715.
Pembeda juga tersaji pada bagian kamera. Vivo V40 Pro 5G mengusung 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel menggunakan sensor Sony IMX921. Kamera ini tentu saja telah dibekali dengan stabilisasi OIS. Sementara kamera lainnya adalah kamera ultrawide yang sayangnya hanya beresolusi 8 megapiksel dan satu kamera lagi adalah kamera telefoto untuk potret yang juga beresolusi 50 megapiksel sensor Sony IMX816 dengan kemampuan 2 kali optical zoom. Satu lagi pembeda yang cukup menarik adalah dimilikinya sertifikasi IP68 dan IP69K. Nah, selain itu keduanya masih memiliki spesifikasi yang sama. Terakhir bicara mengenai harga, di pasar Eropa Vivo V40 5G dijual dengan harga €599 atau jika dirupiahkan sekitar 10,5 juta rupiah dengan memori 8/256 GB. Harga versi Pro tentunya lebih tinggi dari harga tersebut. Sebagai catatan, harga di Eropa memang biasanya lebih tinggi dibanding harga di pasar Asia termasuk pasar Indonesia nantinya. Jadi kemungkinan harganya bisa lebih rendah dari harga tersebut. Nah, jadi bagaimana menurut kalian dengan tampilan dan spesifikasi yang ditawarkan? Kira-kira berapa ya harga yang pas untuk Vivo V40 5G dan Vivo V40 Pro 5G saat diresmikan di pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.